Assalamualaikum. Hari ini kita akan ngebahas tentang tanaman hias yang bernama Monstera Adansonii, atau yang lagi ngetren dikenal dengan sebutan nama janda bolong. Nah, ini adalah Monstera Adansonii atau janda bolong yang akhir-akhir ini lagi hits ya, karena katanya harganya yang luar biasa. Nah, sebetulnya tanaman janda bolong ini udah lama dia eksis, cuman sejak masa pandemi, tanaman ini tiba-tiba naik daun kembali. Tapi yang harganya cetar itu bukan Adansonii yang seperti ini teman-teman, tapi yang variegata putih atau kuning. Dan sayangnya saya belum punya untuk tipe tersebut. Nah, jadi karena cuman punya yang satu jenis ini yang warna hijau, di sini aku akan share ya tips-tips perawatan janda bolong supaya dia tampil cantik dan rimbun. Nah, pertama, pastikan media tanam yang teman-teman pilih itu adalah tanah yang subur. Nah, kalau teman-teman beli dari lapak-lapak yang jualan bunga di pinggir-pinggir jalan, kalian harus ganti medianya dengan media yang baru setelah sampai di rumah. Pastikan gunakan media yang baru, steril dan bernutrisi juga. Nah, di sini aku pakai pot yang besar, langsung aku pasangin turus ya. Tujuannya aku pengen dia merambat naik ke atas. Nah, di sini aku pakai turus yang pendek, ukuran setengah meter atau 50 cm. Jadi nanti dia punya rambatan ya, akar anginnya itu nempel di turusnya seperti ini. Jadi dia lebih cepat untuk bergerak manjat sampai sini. Nah, setelah media tanam yang subur, kemudian untuk pemupukan di sini aku pakai pupuk yang slow release. Slow release itu teman-teman boleh pakai pupuk Osmocote ya, pupuk Osmocote yang seimbang, misalnya Osmocote 13-13. Nah, ini contohnya cara pakai pupuk Osmocote ini ditaburkan aja sedikit ya di atas media. Nah, jadi nanti setiap kali kalau kita siram dia akan bersifat slow release. Nah, pupuk Osmocote ini akan bertahan selama kurang lebih 6 bulan. Jadi misalnya kalau teman-teman menaburkan pupuk Osmocote ini di bulan Januari, maka akan kita refill kembali pupuk tersebut di bulan Juni. Nah, kemudian untuk penyiraman, di sini aku tidak lakukan penyiraman setiap hari, tapi hanya seminggu 2 kali. Nih ya, karena medianya ini masih cukup lembab. Nah, untuk Coco Fiber ini ada yang tanya fungsinya untuk apa? Coco Fiber ini fungsinya untuk menutupi permukaan. Jadi pas kita nyiram tanaman ini airnya tidak akan mengotori pot. Nah, kemudian untuk posisi peletakan Monstera Adansonii ini tidak boleh langsung kena sinar matahari, tapi tetap di cuaca atau di posisi yang teduh. Jadi tidak direct sunlight, tapi teduh aja ya teman-teman ya. Atau misalnya kalau kalian tidak punya area yang bisa menyaring sinar matahari supaya dia tidak terkena matahari langsung, teman-teman bisa pakai juga dengan paranet. Nah, kemudian ada juga yang tanya apakah boleh pakai pupuk kandang. Untuk pakai pupuk kandang atau kohe, misalnya kotoran hewan, sebaiknya untuk kohenya itu difermentasi dulu ya supaya steril. Jangan sampai kohenya masih mengandung bakteri. Kalau masih mengandung bakteri biasanya akan mempengaruhi ke media tanam. Nah, makanya saya sekarang lebih suka pakai pupuk Osmocote yang slow release. Jadi saya nggak perlu rutin seminggu atau sebulan sekali untuk memberi pupuk pada setiap tanaman. Jadi cukup efisien, misalnya per 6 bulan sekali dijadwalkan untuk refill pupuk yang baru. Nah, kemudian ini adalah akar angin ya.
Nah, akar angin ini dia akan menempel ya pada turus. Jadi itulah salah satu fungsinya turus ya, untuk dia merambatkan badannya ke turus ini. Nanti kalau udah sampai setinggi ini, baru nanti bisa kita cacah, lalu kita mulai tanam lagi dari bawah. Dan begitu selanjutnya. Nah, ternyata simple aja ya merawat Monstera Adansonii itu ya, atau si janda bolong. Segitu aja dulu untuk penjelasan tips perawatan janda bolong. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum.